Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berkenalan dengan Figma sesuai dengan apa itu namanya course atau silabus atau kurikulum yang pernah kita sepakati. Jadi di sini kita akan introduction to Figma dulu, kemudian kita akan belajar bagaimana basic-basic di Figma. Kemudian kita akan coba layouting dan kita akan menggunakan grid system dan nanti ada tugas di akhir seperti biasa. Oke, simak videonya. Kita mulai aja langsung. Oke, jadi teman-teman, Figma itu apa? Figma itu adalah suatu platform di mana dia mengedepankan sisi desain. Nah, desain apa yang bisa kita buat? Yang pertama adalah ini ya, ada tulisannya design for the web, kemudian ada responsively auto layout. Nah, ini ada beberapa fitur desain yang bisa kita buat, misalkan UI UX, atau teman-teman mau buat misalkan IG nih. Nah, Instagram kan ada tuh, misalkan mau naruh gambar atau sekedar sharing di Instagram, di Instastory, itu bisa menggunakan Figma juga untuk desainnya. Nah, oke. Apalagi sih yang bisa dilakukan oleh Figma? Nah, dia bisa melakukan prototyping juga untuk desain teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk prototype-nya. Seperti ini untuk pembuatan prototype. Nah, ini ada show interaction-nya juga. Nah, Smart Animate yang baru ya. Nah, kemudian ada beberapa fitur lagi yang tentunya akan sangat membantu adanya desain sistem yang teman-teman bisa download secara free atau gratis. Kemudian ada yang namanya collaboration. Nah, kalau di Adobe XD kan teman-teman terbatas banget nih untuk versi free-nya. Nah, di versi free-nya Figma itu teman-teman bisa melakukan yang namanya collaboration tanpa batas ya tentunya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi kita bisa membuat desain proses lebih cepat karena dibantu oleh teman-teman yang produktif juga. Oke. Selanjutnya ya, di sini ada teman-teman, kelebihannya adalah teman-teman nanti bisa menggunakan yang namanya mesh design, dimana ini hanya mendukung untuk saat ini hanya mendukung Oke, tidak hanya itu, teman-teman nanti juga bisa menggunakan yang namanya mesh design. Nah, ini nanti kita akan hubungkan link prototype-nya. Di sini udah ada support untuk Figma, untuk XD, untuk InVision App, ada Sketch ya. Nah, di sini ada Marvel kalau nggak salah. Nah, ini Marvel ya. Nah, oke. Itu dulu perkenalan. Jadi kita akan langsung buat untuk project di Figma. Oke, kita langsung aja buat project untuk di Figma dengan cara kita plus di pojok kanan atas, new file. Kemudian, nah di sini kita akan dihadapkan dengan tampilan working space kita. Nah, kita sedikit touring tentang apa aja sih fungsi dari item-item yang ada di working space ini. Nah, yang pertama di kiri ada yang namanya panel layers dan asset. Oke, di sini ada juga kita bisa mengganti page. Misalkan nanti page 1 itu tentang briefing, kemudian kita tambah lagi menjadi wireframe. Bisa seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga untuk misalkan mockup. Nah, seperti ini juga bisa. Ini untuk page-nya. Nah, kemudian di sini ada menu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada new, kemudian kita bisa juga import dari sketch file. Nanti kalau teman-teman memang ada project dan project itu sudah dikerjakan sebelumnya oleh UI designer sebelumnya, tapi menggunakan sketch, nah teman-teman juga bisa
import ke Sketch atau ke Figma. Oke. Kita juga di sini ada edit untuk undo dan redo, Ctrl Z dan Ctrl Y. Nah, di sini juga ada view. Jadi kita bisa melihat layout gridnya, atau kita mau munculin penggarisnya. Nah, di sini kita bisa atur semuanya. Nah, ini ada juga panel, apa aja panel yang kita ingin perlihatkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk objek. Nah, ini nanti berkaitan dengan objek-objek yang ada di desain. Misalkan kita mau grouping, kita mau masking, atau memang nanti mau diatur rotate-nya dan flip, atau kita atur hadapnya lah gambarnya ya. Nah, kemudian di sini ada plugin nih teman-teman. Nah, ini pluginnya banyak banget yang bisa teman-teman explore. Contohnya seperti ini. Kita balik lagi ke tampilannya. Nah, ini ada apa itu namanya? Kalau teman-teman lihat di sini ada plugin. Nah, ini teman-teman bisa lihat apa aja yang pernah teman-teman install. Nah, di sini ada community. Nah, ini teman-teman bisa pakai download nih. Ini gratis, banyak gratis. Ada design system, kemudian ada wireframes, ada illustration, ada icon, tipografi, mobile design, web design, dan UI kit. Nah, ini sudah pernah saya singgung di sebelumnya. Kita juga bisa menggunakan yang namanya design system atau UI kit. Nah, oke, seperti itu. Nanti akan masuk ke bagian plugins. Di sini ada banyak ya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Nah, kemudian untuk basic shape-nya, di sini ada rectangle, ada line, ada arrow, ada ellipse, kemudian ada polygon, ada star, dan ada place image. Jadi kita bisa menambahkan image atau import image dari komputer kita. Oke. Kita di sini juga dihadapkan dengan yang namanya pen dan pensil. Pen ini untuk sama seperti kalau teman-teman pernah pakai tools desain yang lain. Nah, ini untuk membuat pad seperti ini ya, vector pad namanya. Oke, ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat abstrak atau splash apa ya namanya, background. Jadi nanti kita bisa gambar-gambar. Nah, kemudian ada teks. Di sini teman-teman biasa menambahkan teks ya. Ini adalah teks. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada hand tool, dimana teman-teman nanti bisa bergeser. Nah, ini bisa teman-teman pencet shortcut aja dengan cara klik scrollnya itu. Kan ada mouse itu ada 3 tuh. Nah, yang bagian tengah diklik aja, tahan, kemudian digeser-geser seperti itu. Oke, di sini juga ada yang namanya edit object. Jadi kita bisa mengedit objek yang sudah kita buat. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa edit. Misalkan kita mau buat agak seperti ini. Nah, kita done aja. Nah, ini juga ada create komponen. Nah, kita misalkan ini adalah apa ya? Kita akan buat button satu dulu untuk contoh teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita kasih radius. Ini. Nah, kita akan bisa create komponen. Nah, jadi nanti komponennya kita ganti menjadi button misalkan. Nah, kalau kita lihat di asset, nah di sini kita punya button, tinggal kita drag and drop aja, nanti ukurannya akan sama. Nah, seperti ini. Kalau kita ganti warna juga, dia akan mengikuti. Nah, seperti itu. Oke. Itu dulu untuk basic tentang apa aja yang ada di Figma. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membuat projectnya. Nah, oke, disiapkan. Pertama-tama kita akan membuat frame. Di panel property ada yang namanya ukuran nih. Nah, kita bisa pakai ukuran desktop. Nah, kita akan ganti ukurannya menjadi 1366 dikali 720. Sorry, 768. Nah, seperti ini ukuran apa ya? Layar kebanyakan saat ini. Walaupun saat ini sudah masuk ke 1920 kali 1080, tapi ini juga bisa di scale menjadi nanti 1920 kali 1080.
Ya teman-teman tenang aja, kita pakai yang universal aja, yang memang akan support di semua platform komputer atau web ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan ganti namanya. Di sini teman-teman bisa klik 2 kali home page, atau teman-teman bisa klik di bagian layers. Oke, ini ada di bagian wireframe ya teman-teman. Kalau teman-teman ganti jadi mockup, nah maka dia akan hilang. Nah, teman-teman juga bisa tambah misalkan color apa ya, arsitektur information misalnya, information. Nah, misalkan arsitektur apa yang teman-teman gunakan di sini, nah teman-teman bisa pakai juga menggunakan ini ya. Nah, bebas. Nah, kita akan main di mockup dulu. Nah, ini kita Ctrl X aja untuk cut-nya. Kita pindah ke page mockup, kita paste. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau udah kita paste seperti ini, nah untuk gantinya juga teman-teman bisa double klik di bagian layersnya. Oke, kalau udah, kita bisa sedikit custom dengan cara memberikan teks logo misalkan. Nah, kita juga bisa mengganti ukuran font dengan cara di panel properti yang kanan, teman-teman bisa edit teksnya, jenis teksnya, kemudian ukuran fontnya. Ada lagi yang namanya ini ya, apa itu namanya, paragraph spacing dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa explore untuk letter spacing juga bisa. Nah, seperti ini nanti kita akan ganti jadi 26 misalkan, seperti ini. Nah, untuk font di Figma itu sudah banyak, teman-teman bisa pakai aja langsung. Kita pakai Poppins aja. Berbeda sama Adobe XD. Di Adobe XD teman-teman perlu menginstal secara manual. Oke, kita akan pilih Poppins. Kita akan ganti bold. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk zoom in dan zoom out-nya, caranya tahan tombol control, kemudian bagian scroll mouse-nya di maju mundurkan. Oke, kalau udah, nah ini kan nggak rapi kalau teman-teman lihat, yang kiri 44, yang atas 32. Nah, gimana cara memunculkan guideline seperti ini? Teman-teman bisa tahan Alt, klik dulu, tahan Alt, kemudian geser kursor ke arah yang mau diukur. Misalkan kita mau ukur dengan frame-nya, jadi kita geser ke frame, maka akan muncul atasnya 32, kirinya 44. Oke, misalkan kita punya 2 nih. Nah, untuk kopinya teman-teman bisa Ctrl C, Ctrl V, atau Ctrl D, atau teman-teman tahan Alt, kemudian diklik tahan, digeser, nanti dia akan copy. Nah, seperti ini dia akan duplikasi. Nah, untuk mengukur jarak antara dua logo atau teks logo ini, teman-teman bisa klik salah satu, kemudian Alt tahan, arahkan kursor ke objek selanjutnya, nanti akan muncul ini ya ukurannya. Oke, seperti itu. Kita akan ganti dulu seperti ini. Kita akan mengaktifkan grid sistemnya. Bagaimana? Klik dulu frame-nya, kemudian di bagian layout grid kita pilih yang kotak-kotak atau style. Sorry, kita tambah dulu karena kita belum punya style-nya. Nah, baru kita pilih kotak-kotak yang kecil. Sini ya, yang banyak. Nah, kita ganti grid menjadi kolom. Kita akan bagi menjadi 8 kolom seperti ini. Kemudian untuk margin kita akan ganti 40. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman langsung bisa menggunakan nih. Jadi di apa itu namanya, snap ke sini aja. Nah, kita tinggal atur atasnya nih dengan cara kita klik panah pada keyboard sambil Alt tahan, biar kita tahu ukurannya apakah sudah presisi antara atas dengan kirinya atau belum. Kalau udah seperti ini,
kita bisa tambahkan menu di beberapa kolomnya. Misalkan di sini kita akan buat button, berarti kita butuh rectangle. Kita buat seperti ini, kita atur, usahakan tidak ada yang ganjil, nanti biar perhitungannya enak. Oke, kita ganti warnanya menjadi sedikit biru seperti ini.